Bayangkan sebuah dunia di mana informasi tidak lagi menunggu kita datang kepadanya, tetapi justru hadir dalam genggaman kita. Hari ini, hanya dengan satu perangkat kecil bernama ponsel, kita bisa membaca berita, mencari pengetahuan, mengikuti perkembangan dunia, bahkan mengakses buku dari berbagai tempat. Inilah transformasi digital, sebuah perubahan besar yang perlahan mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairil Aryan, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Makassar, asal Kabupaten Bulukumba. Sebagai mahasiswa, saya merasakan sendiri perubahan itu. Dulu, mencari informasi mungkin berarti membuka banyak buku, mencari dokumen satu persatu, atau datang ke suatu tempat. Sekarang, berbagai kebutuhan akademik dapat dilakukan dengan lebih cepat. Administrasi, komunikasi, pencarian informasi, hingga mengakses referensi untuk tugas. Semuanya bisa dilakukan secara digital. Teknologi membuat kita semakin mobile. Belajar tidak lagi harus selalu berada di dalam ruang kelas. Transformasi ini juga mengubah cara kita memperoleh pengetahuan. Informasi yang dulu membutuhkan waktu untuk sampai kepada kita, kini dapat hadir dalam hitungan detik. Berita berada dalam genggaman, buku dapat dibawa tanpa harus memenuhi tas, dan pengetahuan dapat menembus batas ruang dan waktu. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang juga harus beradaptasi: perpustakaan. Kalau berbicara tentang perpustakaan, mungkin yang langsung terbayang adalah sebuah gedung, rak-rak buku, meja baca, ataupun suasana yang tenang. Tapi apakah perpustakaan akan selalu seperti itu? Menurut saya, tidak. Karena zaman telah berubah, cara manusia belajar juga telah berubah. Dan perpustakaan pun harus ikut bertransformasi. Bayangkan saat ini saya sedang mengerjakan tugas kuliah di tempat seperti ini. Saya membutuhkan referensi buku, tetapi saya tidak sedang berada di perpustakaan. Apakah saya harus mencari buku di rumah saya? Belum tentu. Disinilah transformasi perpustakaan menjadi penting. Salah satu contohnya adalah iPusnas. iPusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital nasional yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memudahkan masyarakat mengakses buku dan bahan bacaan secara daring. Melalui perangkat seperti laptop maupun ponsel, kita dapat mengakses koleksi bacaan tanpa harus berada di dalam gedung perpustakaan. Tapi tunggu dulu, kalau sudah ada perpustakaan digital, apakah perpustakaan fisik akan kehilangan fungsi? Menurut saya, justru tidak. Karena perpustakaan bukan hanya tentang ruang untuk menyimpan buku. Perpustakaan juga ruang untuk belajar, berdiskusi, menemukan inspirasi, dan membangun budaya membaca.
Perpustakaan telah menemani perjalanan peradaban manusia sejak lama. Dari buku-buku yang tersusun di rak hingga koleksi yang kini dapat hadir dalam layar digital. Bentuknya mungkin berubah, tetapi tujuan utamanya tetap sama: mendekatkan manusia kepada ilmu pengetahuan. Tapi seperti apa perpustakaan di masa depan? Mungkin suatu hari nanti, perpustakaan tidak lagi hanya kita temukan dalam bentuk gedung. Perpustakaan bisa hadir di setiap rumah, berada di dalam setiap ponsel, tersedia melalui laptop, bahkan muncul melalui layar-layar digital di ruang publik. Kita bisa membaca melalui layar, tetapi jangan lupa datang ke perpustakaan. Kita bisa mengakses buku dari mana saja, tetapi jangan tinggalkan buku-buku yang ada di hadapan kita. Transformasi adalah tentang membawa nilai-nilai baik dari masa lalu menuju masa depan dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan relevan. Saya Muhammad Khairil Ahyam. Mari terus belajar, mari terus membaca, mari terus beradaptasi. Karena perpustakaan masa depan bukan sekadar tempat menyimpan buku, tetapi jembatan untuk menghubungkan kita dengan ilmu pengetahuan kapanpun dan dimanapun.